Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di segmen Ragam Ramadan. Hari Raya Idul Fitri tinggal menghitung hari. Kita akan berbahagia bersama keluarga, menjalin silaturahim, saling bermaaf-maafan, dan lain sebagainya. Pada tiap hari raya, terdapat 4 syiar utama. Keempat syiar itu adalah zakat fitrah, sholat id, takbiran, dan memakai baju baru. 3 syiar hukumnya adalah sunnah, yaitu sholat id, takbiran, dan memakai baju baru. 1 syiar yang lainnya hukumnya adalah wajib, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah menjadi syiar Hari Raya Idul Fitri, karena kewajiban membayarnya dimulai sejak tenggelamnya matahari di malam hari raya. Hal ini dimaksudkan agar setiap umat muslim bisa menikmati syahdunya hari yang fitri tanpa harus kesulitan mencari beras. Karena ini adalah kewajiban, maka wajib pula bagi kita untuk mengerti seluk-beluk hukum zakat fitrah itu. Mari mengenal zakat fitrah lebih mendalam. Bagaimana sejarah zakat fitrah, siapa yang berkewajiban zakat fitrah, kapan, berapa, dan kepada siapa zakat fitrah itu dibayarkan. Kita akan mengulasnya secara tuntas di segmen Ragam Ramadan. Pembahasan yang pertama, sejarah zakat fitrah. Menurut literatur yang kami kaji, ada perbedaan pendapat mengenai kapan tepatnya zakat fitrah itu diwajibkan. Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami menyebutkan bahwa zakat fitrah diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Namun dalam banyak literatur Syafi'iyah dijelaskan bahwa kewajibannya adalah 2 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri di tahun 2 Hijriah. Perbedaan antar ulama adalah tentang tanggal berapa dan bulan apa zakat ini diwajibkan. Namun semua ulama sepakat bahwa kewajibannya diberlakukan tahun 2 Hijriah. Tahun kewajiban zakat fitrah adalah tahun yang sama diwajibkannya puasa Ramadan. Nah, karena kewajibannya baru dimulai sejak tahun 2 Hijriah, maka itu artinya puasa Ramadan dan zakat fitrah baru diwajibkan ketika Nabi berada di Madinah. Dan uniknya, di bulan Ramadan pertama kita itu, kita sedang bahagia-bahagianya berkat kemenangan Perang Badar yang sudah dijelaskan kronologinya dalam episode pertama Ragam Ramadan. Pembahasan yang kedua, hukum zakat fitrah. Sebagaimana dijelaskan dalam karya-karya ulama yang kami temukan, dan sebagaimana kita ketahui bersama, hukum zakat fitrah adalah wajib. Banyak dalil yang menjelaskan mengenai kewajiban zakat fitrah ini. Salah satunya adalah hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan keburukan, serta menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Bahkan Ibnu Mungdzir menyampaikan, hukum ini sudah menjadi konsensus atau kesepakatan seluruh ulama. Jadi, berdasar pernyataan yang diutarakan Ibnu Mungdzir tersebut, hukum wajib pada zakat fitrah sudah tidak bisa diganggu-gugat. Hukum wajib zakat fitrah sangat kuat, baik secara dalil ataupun interpretasi para ulama terhadap dalil tersebut. Lalu apa hikmah dari diwajibkannya zakat fitrah itu? Di antara hikmahnya adalah apa yang diutarakan dalam hadis baginda Nabi yang kami sebut tadi. Pertama adalah tuhrotan lis-shaim, yang artinya pembersih bagi orang yang berpuasa. Dan yang kedua adalah watu'matan lil masakin, yang artinya makanan bagi orang-orang yang miskin. Maka dari itu, zakat memiliki 2 fungsi. Fungsi yang pertama, fungsi spiritual. Fungsi yang kedua, fungsi sosial. Fungsi yang pertama,
yaitu fungsi spiritual bagi orang yang berzakat, yaitu sebagai pembersih diri dari sikap-sikap kurang baik saat berpuasa yang bisa mengurangi pahala berpuasa, seperti menggunjing, mengumpat, dan lain sebagainya. Dari sinilah, kemudian zakat fitrah disebut sebagai zakatul abdan, atau artinya adalah zakat untuk tubuh. Fungsi yang kedua yaitu fungsi sosial sebagai makanan bagi kaum fakir dan miskin, supaya di hari raya, saudara-saudara muslim yang kurang mampu setidaknya memiliki persediaan beras. Harapannya, tidak ada satu orang Islam pun yang bingung kehabisan beras di hari raya. Semua umat Islam bisa menikmati hari kemenangan itu dengan khidmah. Pembahasan yang ketiga, siapa yang berkewajiban membayar zakat fitrah? Sebagaimana ibadah pada umumnya, zakat fitrah diwajibkan pada umat muslim. Maka zakat tidak berlaku atau tidak diwajibkan kepada orang-orang kafir. Syarat yang kedua adalah hidup dalam 2 titik waktu. Waktu yang pertama yaitu fase sebelum tenggelamnya matahari. Dan waktu yang kedua adalah fase setelah tenggelamnya matahari. Artinya, seorang yang wafat sebelum matahari tenggelam di malam hari raya tidak berkewajiban zakat, karena ia tidak menemui titik waktu kedua. Begitu pula seorang bayi yang baru lahir di malam hari raya, dia juga tidak wajib dizakati, karena dia tidak mengalami titik waktu yang pertama. Kedua titik waktu tersebut harus lengkap. Syarat yang ketiga adalah memiliki harta yang lebih dari kebutuhan pokok. Mayoritas ulama mendefinisikan harta lebih ini sebagai harta yang melebihi kebutuhan pokok dalam 1 hari raya. Tinggal dikalkulasikan saja. Kebutuhan seperti makan, rumah, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya. Jika kebutuhan itu pada hari raya bisa terpenuhi, baik untuk diri pribadi atau untuk orang-orang yang wajib dinafkahi, maka orang tersebut berkewajiban untuk membayar zakat fitrah. Dan orang yang memiliki kriteria sebagaimana disebutkan, wajib membayar zakat untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang wajib dinafkahi. Nah, orang yang wajib dinafkahi di sini adalah istri, anak, dan orang tua. Ketiga orang ini wajib dinafkahi, maka juga wajib ditanggung pembayaran zakat fitrahnya. Hanya saja, ada perbedaan penting yang perlu diketahui, yaitu kewajiban menafkahi istri berlaku secara mutlak, entah dia sedang kaya ataupun miskin. Sementara kewajiban menafkahi anak dan orang tua sifatnya kondisional, yaitu hanya ketika mereka membutuhkan, seperti contoh anak yang masih kecil atau orang tua yang sudah lemah dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasar penjelasan tersebut, seorang istri tidak pernah berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah, karena kewajiban zakat fitrah mutlak dibebankan kepada suami. Anak dan orang tua juga bisa tidak berkewajiban zakat jika memang ia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembahasan yang keempat adalah kadar yang harus dibayar. Berapa kadar yang harus dibayar? Hampir seluruh hadis dan kitab-kitab fikih menyebutkan bahwa kadar yang wajib adalah 1 sok. Kemudian yang menjadi perdebatan para ulama adalah berapa kadar sok tersebut. Setidaknya ada 2 pemahaman tentang berapa kadar sok yang dimaksudkan itu. Begini penjelasannya. Berdasar pada kitab Al-Makayil wal Mawazin Asy'ariyah karya Syekh Ali Jum'ah, 1 sok sama dengan 4 mud. Nah, para ulama kemudian berbeda pendapat mengenai berapakah 1 mud tersebut. Pendapat yang pertama, Imam Abu Hanifah memiliki pandangan bahwa 1 mud adalah 812,5 gram. Maka 1 sok adalah 812,5 dikali 4, yang hasilnya adalah 3,25 kg. Berbeda lagi dengan Syekh Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqhu Al-Islaminya, yang menyebutkan bahwa 1 sok menurut Imam Abu Hanifah adalah 3,8 kg. Pendapat yang kedua,
yaitu pendapat mayoritas ulama, 3 madhab selain madhab Hanafi memiliki pandangan bahwa 1 mud adalah 600 gram. Sehingga 1 sok menjadi 2,4 kg. Karena mayoritas penduduk Indonesia memiliki latar belakang sebagai pengikut Imam Syafi'i, maka zakat yang kita keluarkan adalah 2,4 kg. Pembahasan yang kelima, barang apakah yang harus dizakatkan? Untuk lebih memudahkan pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu kita perlu memahami hadis yang menjadi dasar dari penentuan barang-barang yang dizakati tersebut. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, kunna nukhriju zakat al-fitri idh kana fina nabiyyu sallallahu alaihi wasallam so'an min ta'am aw so'an min syair aw so'an min tamr aw so'an min zabib aw so'an min akid. Dalam hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 jenis bahan makanan. Yang pertama gandum, yang kedua kurma kering, yang ketiga anggur kering, dan yang keempat keju atau susu kental. Imam Syafi'i berdasarkan hadis tersebut berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan adalah makanan pokok tiap daerah. Jika di Indonesia misalnya, kita akan berzakat dengan beras. Jadi Imam Syafi'i tidak terpaku hanya pada barang-barang yang disebut dalam hadis tersebut. Beliau memiliki penafsiran bahwa yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah contoh-contoh saja. Dan yang menjadi patokan utama adalah nilai yang terkandung dalam barang-barang tersebut, yaitu makanan pokok. Imam Malik dan Imam Hambali cenderung memberikan syarat barang-barang yang dizakatkan harus sesuai dengan yang disebut dalam hadis itu. Baru ketika barang-barang tersebut tidak ada, diperbolehkan mengeluarkan zakat dengan makanan pokok. Artinya, makanan pokok seperti beras yang biasa kita keluarkan, sifatnya adalah alternatif jika barang-barang yang disebut dalam hadis tidak ditemukan di pasaran. Yang memiliki pendapat agak berbeda adalah mazhab Hanafi. Mazhab ini mewajibkan zakat dengan 4 jenis saja, yakni setengah sok gandum hitoh, 1 sok gandum syair, 1 sok kurma kering, atau 1 sok anggur kering. Yang membuat pendapat dalam mazhab ini agak berbeda adalah bahwa Imam Abu Hanifah memperbolehkan membayar zakat dengan harga dari barang-barang tersebut. Imam Abu Hanifah memiliki pandangan demikian karena menurut beliau nilai utama dari zakat adalah memenuhi kebutuhan fakir miskin. Memenuhi kebutuhan itu juga bisa tertunaikan dengan menggunakan uang. Jadi madhab yang memperbolehkan berzakat dengan uang adalah madhab Hanafi. Dan kalau Anda masih ingat, madhab ini memiliki penghitungan yang berbeda dengan madhab yang lain dalam hal kadar kewajiban. Kadar yang wajib dikeluarkan adalah 3,25 kg. Maka sebaiknya kita tidak mencampur pendapat antara madhab-madhab ini. Misalnya, kita membayar zakat dengan menggunakan uang sebagaimana madhab Hanafi, namun menggunakan takaran 2,4 kg beras sebagaimana madhab Syafi'i. Pembahasan ke-6, waktu pembayaran zakat fitrah. Sebagaimana disinggung di depan, bahwa waktu wajib mengeluarkan zakat adalah tenggelamnya matahari pada malam hari raya Idul Fitri. Jadi zakat baru diwajibkan pada malam hari. Lalu bagaimana jika kita mengeluarkan zakat sebelum waktu wajib tersebut? Mazhab Malik dan Hambali memperbolehkan mendahului 1 atau 2 hari sebelum hari raya. Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa boleh mendahulukan pembayaran zakat asalkan sudah masuk bulan Ramadan. Jadi menurut mazhab Syafi'iyah, boleh seseorang mengeluarkan zakat pada hari-hari bulan Ramadan. Namun beras yang ia salurkan itu akan dinilai sebagai zakat apabila si pemberi zakat masih hidup sampai malam hari raya. Jika ternyata pemberi zakat meninggal sebelum hari raya, maka pemberiannya bisa bernilai sebagai sedekah dan bukan zakat. Namun pembayaran sebelum malam hari raya tidak terlalu direkomendasikan oleh banyak ulama. Salah satunya adalah guru kami, Al-Maghfurlah Syekhuna Maimun Zubair. Lah fitrah diwajibno sause surupe sergini. Wani kada ono di pitrai wae Ramadan fitrah nek cara kula ora pacek apik iku. Wong wajib fitrah men takono kiai-kiai badal huruf napa qoblal huruf.
Heh? Heh? Badal huruf apa qoblal huruf? Lah saiki ana panitia zakat fitrah nalika Ramadan iku qoblal huruf apa badal huruf? Bagaimana jika membayar zakat setelah waktu yang ditentukan? Menunda pembayaran zakat fitrah hingga masuk tanggal 2 Syawal, hukumnya adalah haram. Meski demikian, membayar zakat akan selalu menjadi kewajiban seorang muslim. Jika seorang telah terkena kewajiban zakat fitrah, maka tanggungan itu akan selamanya menjadi tanggung jawab dia seumur hidup sampai dibayarkan. Bahkan apabila dia meninggal, harta warisannya dilarang dibagikan kepada ahli waris jika kewajiban zakat itu belum dibayarkan. Pembahasan ketujuh, siapa penerima zakat fitrah itu? Sebagaimana zakat pada umumnya, zakat fitrah harus diserahkan pada 8 golongan penerima zakat. Namun karena keterbatasan ruang, waktu, dan realita di tengah masyarakat yang lumrahnya memberi zakat hanya kepada fakir dan miskin, maka kami akan menjelaskan siapa fakir dan siapa miskin itu menurut kacamata Islam. Fakir dan miskin kurang lebih sama. Mereka adalah orang-orang yang pendapatan atau hartanya tidak mampu memenuhi kebutuhan hariannya. Hanya saja, fakir cenderung lebih terpuruk dibandingkan miskin. Fakir bahkan tidak mampu memenuhi setengah kebutuhan hariannya. Berbeda dengan miskin, yang bisa memenuhi setengah kebutuhannya, namun itu tidak mencukupi seluruh kebutuhan hariannya. Yang perlu dibandingkan di sini adalah kebutuhan hidup dan pendapatan atau harta kekayaan. Jika seseorang punya harta atau sumber pendapatan yang memenuhi kebutuhan hidupnya, maka ia tidak lagi disebut miskin, apalagi fakir. Yang juga perlu diketahui adalah istilah kasub, dalam arti lain pengangguran. Dalam literatur fikih, kasub diartikan sebagai orang yang mampu mencari pekerjaan yang layak, namun ia enggan mencari pekerjaan. Secara tidak langsung, keterpurukan finansial yang dimiliki oleh orang ini tidak didasarkan oleh ketidakmampuan, namun lebih dikarenakan kemalasan. Orang yang seperti ini tidak boleh menerima zakat fitrah, karena ia seharusnya berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan tidak menggantungkan hidup pada orang lain, lebih-lebih pada harta zakat. Berbeda halnya jika ada seseorang tidak bekerja karena memiliki kewajiban lain. Seorang santri misalnya, ia memiliki fisik yang sebenarnya mampu untuk mencari pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hariannya. Namun kewajiban mencari ilmu agama menghalangi dia untuk mencari pekerjaan. Secara umum, santri akan kesulitan mencari ilmu agama sambil bekerja. Maka dari itu, santri tidak dikategorikan sebagai kasub. Demikian sedikit wawasan tentang zakat fitrah. Semoga kita bisa mendapatkan pencerahan dari segmen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.